Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai, yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan mempelajari sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dan dari riwayat tersebutlah akan kita bacakan kisah ini, dilengkapi dengan tambahan sedikit dari riwayat-riwayat yang lain. Kisah ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Jurayj." Tidaklah ada anak bayi yang berbicara ketika masih di buayan, masih sangat kecil, masih bayi, kecuali Isa bin Maryam dan bayi yang ada dalam kisah Jurayj. Inilah jemaah sekalian yang akan kita bahas, kisahnya Jurayj. Nabi SAW mengatakan tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali Nabi Isa alaihissalam dan bayi yang ada dalam kisah Jurayj. Qila ya Nabi Allah, wa ma sahibu Jurayj? Maka para sahabat pun bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana bayi dalam kisah Jurayj? Qala, maka Nabi SAW menceritakan, fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu. Sesungguhnya Jurayj adalah seorang ahli ibadah di tempat ibadahnya. Jadi ada tempat khusus yang dibangun, disitulah dia menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nama tempat ibadahnya orang Nasrani dahulu. Jadi dia ahli ibadah dan dia adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tetapi masih pengikut Nabi Isa alaihissalam yang asli, yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah, tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Beribadah kepada Allah, tidak menyembah Yesus. Karena Yesus mengajarkan kepada kita beribadah itu hanya kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya Bani Israel abudullaha rabbi wa rabbakum. Yesus berkata, atau Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Rabb, beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Jurayj ini termasuk pengikut Nabi SAW. Artinya dia beribadah kepada Allah, sama dengan kita, Muslim. Kemudian para pendeta Nasrani dahulu merubah-rubah agama Nabi SAW, peribadahan kepada Allah dirubah beribadah kepada Nabi SAW. Jadi ini cerita orang Nasrani yang masih mengikuti ajaran yang asli, dan dia ahli ibadah. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfali sawma'atihi. Dan ada seorang penggembala kambing suka berlindung di bawah tempat ibadahnya.
tempat ibadahnya tinggi, ada bagian bawah, di situ dia suka berteduh. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah takhtalifu ila ar-ra'i. Dan ada seorang wanita penduduk kampung tersebut suka mendatangi penggembala tersebut. Maksudnya apa? Berpacaran mereka. Ya. Jadi mereka pacaran. Wanita itu dan penggembala. Pacaran di bawah tempat ibadah. Tempat ibadahnya Jurayj. Fa'atat ummuhu yawman faqalat, ya Jurayj, wa huwa yusalli. Maka satu hari ibunya Jurayj datang ke tempat ibadah Jurayj. Kemudian ibunya memanggil, wahai Jurayj. Namun Jurayj ketika itu sedang sholat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli, ummi wa salati. Maka dia pun berkata pada dirinya sendiri, mana yang saya mau pilih ini? Ibuku atau sholatku? Kalau jawab panggilan ibuku, sholatku batal. Kalau meneruskan sholatku, berarti durhaka pada ibu. Jadi Jurayj bingung, mau membatalkan sholatnya atau teruskan sholatnya, memilih ibunya atau sholatnya. Fara'a an yu'thira sholatahu. Pada akhirnya Jurayj memandang dia lebih mendahulukan sholatnya. Tsumma sarahat bihi tsaniyah. Jadi Jurayj tidak menjawab. Itu panggilan pertama. Kemudian ibunya berteriak lagi. Ini suaranya lebih keras. Wahai Jurayj, faqala fi nafsihi ummi wa salati. Dia pun bingung. Ibuku atau sholatku, katanya dalam hati. Menjawab panggilan ibuku atau meneruskan sholatku. Fara'a an yu'thira sholatahu. Namun dia lebih memilih sholatnya. Tsumma sarahat bihi tsalitsah. Kemudian ibunya berteriak untuk yang ketiga kali. Faqala ummi wa sholati. Dia pun bingung. Dia berkata dalam hati, ibuku atau sholatku? Fara'a an yu'thira sholatahu. Pada akhirnya dia lebih memilih sholatnya. Teruskan sholatnya, tidak menjawab panggilan ibunya. Falamma lam yujibha qalat. Maka ketika ibunya tidak menjawab, Jurayj tidak menjawab panggilan ibunya pun marah. Seraya dia berdoa, la amataka Allahu ya Jurayj hatta tanzura fi wajhil mumisat. Dia doakan kejelekan untuk anaknya Jurayj. Semoga Allah tidak mewafatkan kamu, wahai Jurayj, sampai kamu bisa melihat wajah-wajahnya pelacur. Tsumma sarafa. Kemudian ibunya pergi. Fa'utiyal malik bitilkal mar'ah waladan. Kemudian jemaah sekalian, yang pacaran tadi, akhirnya wanitanya hamil. Naudzubillah. Maka wanita itu ditangkap, dibawa kepada raja untuk diadili, untuk ditanyakan siapa pelakunya. Faqala mimman. Raja bertanya kepadanya, siapa pelakunya ini? Qalat min Jurayj. Kata wanita tersebut, Jurayj, ahli ibadah. Jurayj difitnah. Bukan dia pelakunya, tapi penggembala kambing tadi. Qala asahibu sawmah. Sang raja berkata, apakah Jurayj pemilik tempat ibadah tersebut? Qalat na'am. Kata wanita itu, iya. Qala ihdimu sawma'atahu wattuni bihi. Maka tidak lama raja langsung mengatakan, hancurkan tempat ibadahnya dan tangkap dia, datangkan kepada. Fadarabu sawma'atahu bil fuqus hatta waqa'at. Maka prajurit-prajuritnya langsung merobohkan tempat ibadahnya dengan kapak-kapak mereka sampai akhirnya hancur, roboh. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Lalu kedua tangannya diikat ke lehernya dengan sebuah tali, dibelenggu tangannya ke lehernya, diikat, diborgol dengan tali. Tsumma tuliqa bihi famurra bihi 'ala al-mumisat. Lalu dia pun dibawa, diarak menuju kepada raja. Maka di perjalanan itu dia pun lewat bersama prajurit-prajurit tadi di hadapan para wanita pelacur. Farahunna fatabassama. Tatkala Jurayj
melihat mereka, maka Juraij tersenyum. Bukan tersenyum ingin menarik pelacur itu. Nanti kita lihat kenapa dia tersenyum. Bukan tersenyum untuk menarik hati para pelacur, tidak. Wa hum yanzuruna ilaihi fin nasi. Dan para pelacur itu menertawakan dia, mengejek, menghina dia. Jadi rupanya mereka memusuhi beliau, ahli ibadah. Faqala al-malik, maka ketika sampai di depan raja, raja pun bertanya kepadanya, "Ma tasmu hadhi?" Apa yang kamu lakukan terhadap wanita ini? Kata Juraij, "Ma tasmu?" Memangnya apa yang aku lakukan wahai raja? Apa kata dia? Qala tazmu anna walada abika. Kata raja, dia mengatakan bahwa anak yang dikandungnya ini itu karena berzina denganmu. Qala anti tazmunin. Maka Juraij berkata kepada wanita tersebut, benarkah kamu mengatakan seperti itu kepada raja? Qalat na'am. Kata wanita tersebut, ya. Qala aina hadha saghir? Kata Juraij, mana anak kecil tersebut atau bayi tersebut? Ternyata sudah lahir. Ya, sudah lahir, bukan lagi hamil, tapi sudah lahir. Ya. Qalu huwa dha fi juhfi hijriha. Kata mereka, ini anaknya yang lagi dipangku oleh wanita tersebut. Fa'aqbal alaihi faqala. Maka Juraij menghadap kepadanya seraya berkata. Tapi di dalam riwayat Bukhari ada tambahan dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari, Juraij melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu dan berdoa kepada Allah. Lalu beliau berkata kepada siapa? Kepada bayi tersebut. Man abuka? Siapa ayahmu? Bayi yang belum bisa bicara, baru lahir, diajak bicara oleh Juraij. Siapa ayahmu? Setelah beliau sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah, maka bayi tersebut menjawab, Ra'il Baqar. Ayah saya adalah pengembala sapi atau pengembala kambing tersebut. Qala al-malik. Maka raja pun menyesal sudah menghancurkan tempat ibadah Juraij, menangkapnya, mengaraknya. Raja menyesal. Maka raja berkata kepada Juraij, "Ana ja'alu sawma ataka min dhahabin?" Maukah kami membangunkan tempat ibadahmu dari emas? Ini raja mau menebus kesalahan. Maka dia menawarkan, maukah engkau kami bangunkan tempat ibadahmu terbuat dari emas? Qala, kata Juraij, tidak, saya tidak mau. Qala min fiddah, kalau begitu dari perak? Qala, kata Juraij, saya tidak mau. Qala, famana ja'aluha, kalau begitu bagaimana kita membangunnya kembali? Qala rudduha kama kana, kata Juraij, kembalikan saja seperti semula. Qala, faman ladzi tabassamta? Maka raja pun bertanya, atau orang lain yang bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum tadi? Nah, mereka penasaran, kenapa tersenyum ketika melihat wajah-wajah pelacur? Qala amran araftuhu, kata Juraij, saya tersenyum karena ada satu perkara yang aku benar-benar mengetahuinya. Adrakatni da'watu ummi tsumma akhbarahu. Telah tertimpa kepadaku doa kejelekan dari ibuku. Itu membuat aku tersenyum. Ternyata Allah mengabulkan doa ibuku. Kemudian beliau menjelaskan atau mengabarkan kepada mereka mengapa ibunya mendoakan kejelekan kepadanya. Ya. Inilah jemaah sekalian, kisah Juraij sang ahli ibadah. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, namun lafaz yang kita sebutkan dari riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Insyaallah taala kita sebutkan di antara pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita di antara metode Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di dalam memberikan pengajaran adalah dengan menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu.
Al-Quran dan Sunnah dipenuhi dengan kisah-kisah umat terdahulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan sepertiga Al-Quran isinya adalah kisah. Sepertiganya lagi isinya tentang keyakinan, akidah, tauhid. Sepertiga lagi isinya tentang hukum-hukum. Jadi luar biasa, banyak sekali kisah dalam Al-Quran. Begitu pula dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa tujuannya jemaah sekalian? Agar kita mengambil pelajaran. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah umat terdahulu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Maka jadilah orang-orang yang cerdas yang mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi jemaah sekalian, ini metode yang baik. Ini metode yang bagus untuk pendidikan. Manfaatkanlah, terutama bagi setiap orang tua, untuk mendidik putra-putrinya. Karena orang senang mendengarkan kisah. Kisah itu menarik. Tapi jemaah sekalian, kisah yang dianjurkan untuk kita ceritakan adalah kisah nyata. Para ulama dahulu, ulama salaf, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu melarang keras, mencela orang-orang yang suka membuat kisah-kisah palsu, cerita-cerita fiktif tak nyata. Bahkan sebagian menganggap itu termasuk kategori berdusta. Bikin cerpen, cerbung, novel, dan lain sebagainya. Ini cara yang tidak baik. Bikin kisah-kisah tak nyata. Ada yang sampai difilmkan, disinetronkan. Ini lebih parah lagi. Jadi bukan seperti itu. Dan jemaah sekalian, kalau kita kembali kepada kisah-kisah nyata di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sudah sangat banyak. Gak perlu kita dengan kisah-kisah tak nyata. Belum lagi di dalam buku-buku para ulama dari setiap masa ada kisah-kisah nyata yang diceritakan para ulama untuk diambil pelajaran. Ya. Di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah punya buku bagus berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Dari awal sampai akhir. Ya, beliau ceritakan kisah dari awal dunia sampai akhir dunia. Ya, berjilid-jilid Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi semuanya kisah nyata. Dan kisah bersanad, walaupun pada kenyataannya kemampuan manusia untuk meneliti kesahihan sanad itu berbeda-beda. Terkadang sanad yang dhaif juga masuk. Tapi dia berusaha untuk mencari sanad yang sahih. Ya, kisah-kisah nyata. Beliau ceritakan peristiwa yang beliau pelajari, yang beliau dapatkan, yang beliau riwayatkan di setiap tahun. Sampai di masa hidup beliau di abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Kemudian kisah berikutnya sampai hari kiamat itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi buku-buku lama banyak sekali kisah-kisah. Al-Quran dan hadis juga sangat banyak kisah-kisah. Jadi jemaah sekalian, ini yang kita gunakan. Bukan kita bikin kisah-kisah yang tidak nyata, kisah-kisah fiktif. Itu tercela. Dan dulunya orang-orang yang suka bikin kisah-kisah tersebut, mereka dinamakan al-qassas. Mereka itu yang paling banyak memalsukan hadis. Ya, termasuk yang paling banyak memalsukan hadis, bikin hadis-hadis palsu. Jadi itulah orang-orang yang menyimpang. Maka cukup bagi kita kisah-kisah nyata dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan yang lebih berbahaya lagi, seringkali di dalam kisah-kisah palsu itu atau kisah-kisah fiktif terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Banyak sekali jemaah sekalian. Bahkan merusak akidah. Ya, mungkin yang masyhur yang banyak kita dengarkan atau kita baca atau kita tonton, kisah pembalasan dendam orang yang terbunuh secara sadis. Ya kan? Sudah mati, masih gentayangan di bumi mau balas dendam. Ya. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang sudah wafat, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka ada barzakh, pembatas, dinding yang membatasi mereka dengan alam dunia. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan baru mereka bisa keluar dari kubur mereka. Rasulullah SAW dalam banyak hadis
menjelaskan penghuni kubur itu hanya ada dua kemungkinan nasibnya. Dia merasakan kubur itu sebagai nikmat kubur, atau naudzubillah sebagai azab kubur. Gak ada yang gentayangan keluar jalan-jalan di muka bumi, tidak ada. Itu hanya ada di film-film, di kisah-kisah tak nyata. Jadi banyak yang merusak akidah. Ya. Maka hati-hati, awasi putra-putri kita, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat di Facebook, di internet. Jangan sampai kisah-kisah tak nyata atau kisah-kisah yang merusak akidah mereka. Ya. Ini jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita adanya pengikut para nabi terdahulu yang benar-benar masih mengikuti ajaran yang asli. Contohnya Juraij, sang ahli ibadah, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dia tidak menyembah Nabi Isa, tidak menyembah Yesus? Karena dia masih mengikuti agama Nabi Isa yang asli. Tapi kenapa kemudian para pengikut Nabi Isa alaihissalam atau pengikut Yesus malah menyembah beliau? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau, karena adanya seorang yang bernama Paulus. Dia adalah seorang Yahudi, pura-pura masuk Nasrani, lalu dialah yang mengajak mereka menyembah Yesus. Jadi perusak Nasrani itu adalah Yahudi. Sebagaimana mereka juga yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan mereka yakin mereka sudah membunuh beliau. Dan orang-orang Nasrani menyangka memang mereka telah membunuh beliau. Dan Allah telah membantah mereka semuanya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, akan tetapi hanya diserupakan untuk mereka. Artinya apa? Ada orang yang diserupakan. Siapa dia? Disebutkan para ahli tafsir, dia adalah otaknya pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia yang paling ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ketika di dalam sebuah tempat mereka mengejar Nabi Isa, dia masuk duluan. Nabi Isa diangkat ke langit, dia yang diserupakan dengan Nabi Isa, dia yang mereka bunuh. Itulah namanya jemaah sekalian, makar Allah. Mereka membuat makar dan Allah membuat makar kepada mereka. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalam. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nahl ayat ke-36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah taghut, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dan itulah jemaah sekalian, hakikat kalimat la ilaha illallah. Seluruh para nabi dan rasul mengajarkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa maknanya penafikan jemaah sekalian? Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Kita yakini semua sesembahan selain Allah salah, tidak benar. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Apa artinya? Penetapan keimanan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran seluruh para nabi dan rasul, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Syariat para nabi dan rasul itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan kaumnya. Namun ajaran inti utama mereka satu, yaitu pemurnian ibadah hanya untuk Allah dan pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Bahkan para nabi dan rasul bukan hanya melarang menyembah kepada selain Allah, tetapi juga disuruh menjauh. Wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan jemaah sekalian, kelak Nabi Isa alaihissalam akan Allah turunkan di akhir zaman sebagaimana dalam hadis-hadis yang mutawatir.
dan beliau tidak lagi menerapkan syariat beliau, melainkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena itulah ketetapan Allah. Seluruh para nabi dan rasul dan umatnya, apabila telah diutus Nabi Muhammad SAW, Allah telah tetapkan mereka harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi seandainya jemaah sekalian, ada pengikut Nabi Isa AS yang asli, sesuai ajaran Nabi Isa yang sebenarnya, belum dirubah-rubah, dia menyembah Allah dan dia menjalankan syariat yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, dia kemudian tidak mau masuk Islam dan tidak mau menjalankan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka statusnya berubah menjadi kafir. Statusnya berubah menjadi kafir, walaupun dia masih menyembah kepada Allah. Karena walaupun dia tidak melanggar kalimat la ilaha illallah, tapi dia melanggar kalimat Muhammadur Rasulullah. Allah telah tetapkan semua umat terdahulu ketika diutus Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk Islam. Makanya jemaah sekalian, bacalah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bagaimana kisahnya beliau masuk Islam. Karena beliau tadinya beragama Majusi, lalu masuk Kristen. Dan para pendeta Nasrani yang dia temui semuanya baik, semuanya pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya mengajarkan kepada beliau, kalau datang Nabi akhir zaman, kamu harus ikut dia. Maka itulah sebabnya Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, jauh sekali, sudah datang ke Madinah sebelum Rasulullah SAW datang. Karena para pendeta juga mengabarkan dia akan berhijrah ke Madinah. Maka Salman sudah duluan di sana menunggu kapan dia datang. Jadi para pendeta itu juga sama, masih mengajarkan ajaran asli. Apa ajaran asli? Menyembah hanya kepada Allah, mengamalkan syariat Nabi Isa, dan apabila datang Nabi akhir zaman, dia harus masuk Islam. Itulah pesan yang ada di dalam ajaran Nabi SAW, di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada beliau. Kalau Injilnya masih asli, sekarang mereka sudah berubah, sudah ditambah-tambahi, sudah dikurang-kurangi. Jadi jemaah sekalian, seandainya masih tersisa yang betul-betul menyembah Allah dan mengikuti Injil yang asli, namun dia tidak mau masuk Islam, tidak mau menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, maka statusnya berubah menjadi kafir. Sebab syariat beliau mengikat seluruh manusia sampai akhir zaman. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW Allah tetapkan mengikat seluruh manusia di seluruh negeri sampai akhir zaman. Makanya nggak ada Islam Arab, Islam Nusantara. Satu Islam itu, Islam Nabi Muhammad SAW. Islamnya beliau, bukan Islam Arab, bukan Islam Nusantara. Islamnya Nabi Muhammad SAW, syariat beliau, itulah Islam. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, dulunya masih ada pengikut setia Nabi Isa AS. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus, seandainya masih tersisa, mereka harus masuk agama Islam dengan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita betapa agungnya ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa. Ibadah berbakti kepada kedua orang tua sangat agung. Dan ini sudah kita maklumi juga di dalam banyak ayat dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Rasulullah SAW ketika mengabarkan dosa yang terbesar, maka kata beliau, al-isyraku billah wa uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menuhankan selain Allah, dan durhaka pada kedua orang tua.
ini selalu beriringan antara dosa terbesar syirik dan dosa durhaka pada kedua orang tua, antara kewajiban menyembah hanya kepada Allah dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan jemaah sekalian, malaikat Jibril alaihissalam pernah berdoa, "Raghima anfu mri'in adraka abawayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah." Celaka seseorang, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, tapi itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Artinya apa? Dia tidak berbakti sehingga bisa mengantarkan dia masuk surga. Kata malaikat Jibril, beliau berdoa, celaka dia, semoga dia celaka. Kemudian beliau perintahkan kepada Rasulullah SAW, katakan amin. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Subhanallah, malaikat yang berdoa, malaikat yang terbaik, malaikat Jibril, dan yang mengaminkan makhluk yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah. Jadi jemaah sekalian, jangan harap anak durhaka itu akan sukses di dunia maupun di akhirat. Dia pasti celaka. Jangan harap. Ini didoakan malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Celaka dia. Orang yang durhaka pada kedua orang tua, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia masih Allah berikan kesempatan hidup untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tetapi tidak dia lakukan. Maka malaikat Jibril mendoakan agar dia celaka. Jadi tidak akan pernah bahagia, akan sengsara hidupnya. Dan yang lebih berbahaya adalah azab yang sudah menanti di akhirat kepada anak yang durhaka tersebut. Dia akan ditimpa azab, azab dunia dan azab akhirat. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita juga yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Nah, Juraij itu tadi sholat sunnah, menjawab panggilan orang tuanya wajib. Jadi sholat sunnah pun, lagi sholat pun, kalau itu sholat sunnah, itu bisa dikalahkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya berbakti kepada kedua orang tua itu wajib, termasuk menjawab panggilan ibu itu wajib. Menjawab panggilan ibu itu wajib. Sholat sunnahnya itu bisa dibatalkan, karena dalam syariat memang seperti itu ketetapan Allah. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya. Maka yang dilakukan Juraij, karena dia belum tahu, dia pun bingung. Pada akhirnya dia memilih yang salah. Jadi itulah kedurhakaan Juraij. Bukan sebuah kesengajaan, cuma salah pilih karena belum tahu ilmunya. Seandainya dia tahu ilmunya, tentu dia akan pilih menjawab panggilan orang tuanya. Tapi hanya gara-gara kedurhakaan yang tidak sengaja tersebut, dia ada berbakti sebenarnya. Makanya dia ingin jawab panggilan orang tuanya, cuma dia bingung, ini kan lagi sholat. Tapi hanya gara-gara itu, dia kemudian mendapatkan hukuman dari Allah di dunia. Ini peringatan bagi kita. Apalagi yang subhanallah, lagi main Facebook, lagi nonton, lagi WhatsApp, ya, dipanggil sama ibunya, tanggung ini mau jawab, ya. Kalaupun jawabnya dengan ketus, ya, sambil membentak, subhanallah. Ini hati-hati jemaah saya, jangan main-main. Ini bahaya besar. Kemudian pelajaran berikutnya, sebelumnya jemaah sekalian, kalau itu sholat wajib, maka sholat wajib tetap diutamakan dibandingkan menjawab panggilan orang tua. Tapi setelah itu kita minta maaf. Mohon maaf, bapak ibu tadi saya lagi sholat. Iya. Atau boleh juga kita mengeraskan suara kita dalam bacaan sholat kita agar orang tua kita mendengarkan kita lagi sholat. Iya. Ya, misalkan pas ibu manggil, pas dibaca amin, keraskan aminnya supaya orang tua kita bisa mendengarkan bahwa kita sedang sholat. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini juga menjelaskan tentang
keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Juraij ahli ibadah, tapi kurang ilmunya, sehingga dia salah pilih dan menyebabkan dia terjerumus dalam dosa. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu melebihi ibadah, dan lebih mulianya orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu. Walaupun banyak kita saksikan para ulama yang berilmu juga mereka ahli ibadah, tetapi seandainya ada ahli ibadah yang bisa mengalahkan mereka dalam ibadah, maka tetap orang yang berilmu itu lebih baik. Dan jemaah sekalian, sering ahli ibadah ini tertipu dengan ibadah mereka, sehingga mereka seringkali ujub, merasa lebih baik dibandingkan para ulama. Ini bahaya. Ya, contohnya jemaah sekalian, saya berikan contoh. Orang-orang yang merasa ahli ibadah, apa ibadah mereka? Berjihad. Karena mereka tidak dibimbing oleh para ulama, maka jihad mereka salah jalan. Bersamaan dengan itu, mereka juga meremehkan, merendahkan para ulama. Katanya ulama itu kerjanya hanya duduk-duduk saja, dikitari oleh para penggemarnya. Seperti disebutkan dalam buku Aku Adalah Teroris, karya seseorang. Ya. Dia katakan ulama itu kerjanya hanya duduk-duduk saja dan diliputi atau dikitari oleh para penggemarnya, sedangkan kami turun ke medan jihad. Subhanallah, meninggikan dirinya dan merendahkan para ulama. Padahal jihad dengan ilmu itulah jihad yang paling tinggi. Jihadnya para nabi dan rasul menyampaikan ilmu yang Allah turunkan kepada mereka. Jihad yang lebih melindungi agama Islam, jihad dengan ilmu. Jadi merendahkan para ulama, dan dia nggak bisa berjihad dengan benar kalau tidak dibimbing para ulama. Makanya jemaah sekalian, perhatikan sepanjang sejarah umat Islam, jihad yang Allah berikan pertolongan adalah jihad yang di belakangnya didukung oleh para ulama. Silakan antum baca kisah sejarah Islam dari awal sampai hari ini. Jihad yang ditolong oleh Allah, jihad yang dibimbing oleh para ulama semuanya. Jihad yang berdasarkan ilmu. Karena jihad itu ibadah. Ibadah harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Tapi ikhlas saja belum cukup, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Jadi jemaah sekalian, ahli ilmu itu lebih mulia daripada ahli ibadah. Bahkan Rasulullah SAW telah menegaskan hal itu. Beliau bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnaku." Keutamaan orang berilmu di atas orang ahli ibadah seperti keutamaanmu di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Dalam hadis yang lain, "Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama di atas semua bintang-bintang. Bulan purnama hanya satu, tapi sinarnya memberi manfaat banyak kepada manusia. Bintang-bintang jumlahnya banyak, tapi kalah manfaatnya dibandingkan bulan yang hanya satu. Jadi itulah perumpamaan orang berilmu di atas ahli ibadah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadis ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya menuntut ilmu agama dan beribadah hendaklah berdasarkan ilmu, supaya ibadah kita benar, supaya ibadah kita tidak salah, supaya kita tidak malah meninggalkan yang lebih utama untuk melakukan yang kurang utama. Dan di masa ini banyak kasus terjadi seperti ini. Contoh misalkan ada jamaah umroh atau haji berdesak-desakan, senggol kiri, senggol kanan untuk mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad hukumnya sunnah, memuliakan sesama muslim wajib. Jadi dia langgar yang wajib, senggol kiri, senggol kanan, berdesak-desakan demi mendapatkan yang sunnah. Ini karena tidak paham ilmunya, tidak paham ilmunya. Jadi pentingnya kita menuntut ilmu agama supaya kita beribadah berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Dan beliau telah menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita ahli ibadah itu
ada yang terpuji dan ada yang tercela. Jadi nggak semua ahli ibadah itu terpuji. Kalau ibadahnya sesuai petunjuk Nabi SAW dan dia lakukan dengan ikhlas, maka itu baik. Tapi kalau dia tidak lakukan sesuai petunjuk Nabi SAW, tambah lagi tidak ikhlas, maka dia cuma mendapatkan dosa, bukan dapat ibadah. Atau dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain demi melakukan ibadahnya, maka ini juga tercela. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana tentang seseorang yang hidup menjauh dari masyarakat, hidup di gunung, di hutan, demi konsentrasi ibadah. Sholat Jumat pun dia tak datang. Jangankan sholat berjamaah, sholat Jumat pun dia tak datang. Dia menyendiri, tidak bergabung dengan kaum muslimin demi tujuan ibadah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tempatnya di neraka. Karena dia melalaikan kewajiban yang lain. Belum lagi kewajiban kepada orang tuanya, kewajiban kepada keluarganya, dan lain-lain jemaah sekalian. Jadi nggak semua orang disebut ahli ibadah berarti itu jaminan bahwa dia bagus, bahwa dia baik. Tidak. Seseorang itu bagus dan tidaknya, baik dan tidaknya adalah tergantung pada dua hal: keikhlasannya dalam beribadah dan ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Mencontoh Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik. Ada 3 orang datang kepada Nabi SAW atau kepada keluarga beliau dan berkata, saya mau sholat sepanjang malam, nggak mau tidur-tidur. Satu lagi mengatakan, saya mau puasa terus, nggak akan berbuka. Satu lagi mengatakan, saya nggak akan nikah, saya mau konsentrasi ibadah. Maka Rasulullah SAW tidak setuju dengan rencana mereka. Padahal mau konsentrasi ibadah. Kata Nabi SAW, saya sholat, saya juga tidur. Tubuh kita perlu istirahat. Saya puasa, saya juga berbuka. Dan saya menikahi wanita. Jadi harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya berdasarkan semangat kita. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga terkandung peringatan bagi setiap anak agar menjauhi hal-hal yang bisa membuat orang tuanya marah. Kenapa? Karena kalau orang tuanya mendoakan kejelekan baginya, pasti Allah kabulkan. Karena Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatin, la syakka fihinna." 3 doa yang pasti Allah kabulkan, tidak ada keraguan padanya. Salah satunya adalah da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya. Dan ini berlaku apakah mendoakan yang baik atau mendoakan yang buruk. Jadi jemaah sekalian, jangan lupa sering-sering minta doa orang tua kita. Minta doakan. Dan hati-hati jangan buat orang tua marah, entah dia sengaja atau tidak. Mungkin karena emosinya lalu dia doakan jelek, Allah kabulkan. Allah pasti kabulkan. Itu kata Nabi SAW. Gak ada keraguan, pasti Allah kabulkan. Ya, mungkin tadi ibu yang jelek lagi emosi saja kan? Mungkin dia pula menyesal. Dan jemaah sekalian, ada kisah nyata. Seorang ibu, anaknya nakal di waktu kecil, didoakan jelek. Anaknya nakal. Ternyata jemaah sekalian, setelah dewasa, dari semua anaknya, yang dulu kecil paling nakal, justru dia yang jadi paling berbakti. Tapi dulu sudah terlanjur didoakan jelek. Bahkan ibunya sudah lupa. Dan suatu hari anak ini pergi bekerja dan dia tertimpa bangunan, wafat. Ibunya teringat doanya. Padahal dia ketika dewasa menjadi anak yang paling berbakti. Dulu dia nakal masih kecil. Ya, hati-hati jemaah sekalian. Doa orang tua jangan sampai kita buat mereka marah. Sekaligus ini peringatan bagi orang tua, jangan sembarang berdoa. Senakal apapun anak kita, semarah apapun kita, hati-hati. Jaga lisan kita. Jangan sembarang berdoa, doakan kebaikan. Ya. Ada kebiasaan orang Arab itu bagus sekali. Kalau lagi marah, apa doanya? Allah yahdi. Semoga Allah berikan hidayah kepada. Jadi kalau kita ketemu orang Arab, doakan kita seperti itu, hati-hati. Kemungkinan dia lagi marah. Ya. Tapi itu kebiasaan bagus. Artinya, lalu dia paham artinya.
Kalau marah sama anak-anaknya, mereka baca Allah yahdi, semoga Allah berikan hidayah kepada. Jadi jemaah sekalian, hati-hati jaga lisan kita. Jangan sekali-kali kita doakan jelek kepada anak kita. Semarah apapun kita, senakal apapun dia, doakan kebaikan. Doa orang tua untuk anak pasti dikabulkan. Hati-hati. Ya. Tapi di dalam hadis ini juga kata para ulama, masih ada kelembutan dari orang tua Jurayj. Karena dia tidak mendoakan Jurayj binasa atau tersesat. Cuman satu dosa dia doakan. Dan ini salah. Beliau di sini salah. Gak boleh doakan seperti itu untuk anaknya. Ya. Dia doakan anaknya tertimpa satu perbuatan dosa, yaitu melihat wajah-wajah pelacur. Dia tahu Jurayj tidak suka itu, makanya dia doakan itu karena Jurayj tidak suka melihat wajah-wajah pelacur tersebut. Dan kenapa pelacur-pelacur itu memusuhi dia? Karena dia tidak suka sama mereka. Makanya mereka buat makar, mereka berzina, kemudian menuduh Jurayj sebagai pelaku setelah wanita itu hamil. Ya. Dan ibunya tahu dia nggak senang sama para pelacur, makanya didoakan jelek agar dia bisa melihat wajah-wajah pelacur. Artinya dia nggak suka walaupun hanya melihat wajah pelacur, apalagi ketemu, kemudian bercengkrama sampai berdoa, naudzubillah. Melihat wajah mereka saja dia tidak suka, karena dia ahli ibadah, karena dia berusaha untuk taat kepada Allah, maka dia tidak suka melihat wajah mereka. Ibunya tahu, ibunya paham, ini dia tidak suka, maka ini yang dia doakan kejelekan menimpa Jurayj. Iya. Tapi kata para ulama, masih ada kelembutan pada hati ibunya. Dia tidak sampai mendoakan yang lebih daripada itu. Ya, kalau sampai dia doakan terjerumus zina, naudzubillah. Ya. Cuman dia doakan sekedar melihat wajah pelacur, itu pun sebenarnya zina mata, tapi lebih mending daripada zina kemaluan, naudzubillah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari kehidupan Jurayj. Beliau adalah ahli ibadah, berkonsentrasi ibadah, dan zuhud terhadap dunia. Sampai-sampai tempat ibadahnya mau dibangun dari emas, dari perak, dia menolak. Dia orang yang bersifat zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya kita hanya melakukan yang bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau tidak bermanfaat untuk akhirat kita, maka kita tinggalkan. Itu artinya zuhud. Jadi bukan sekedar meninggalkan yang haram. Orang zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau seandainya kita meninggalkan yang haram, itu sudah bagus. Tapi kalau kita tinggalkan juga yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, walaupun sebenarnya enggak haram, kita boleh nikmati. Tidak berdosa kita menikmatinya, mubah, tapi tidak membawa manfaat untuk akhirat kita. Maka siapa yang melakukannya, dialah orang yang zuhud. Dan itu adalah sifat Rasulullah SAW. Beliau satu hari terbangun dari tidur beliau, dan para sahabat menangis menyaksikan keadaan beliau. Kenapa? Karena bekas tikar kasar yang beliau gunakan untuk tidur itu membekas di tubuh beliau. Para sahabat sedih melihat kesederhanaan dan hidup yang fakir oleh Rasulullah SAW yang beliau jalani. Maka para sahabat menawarkan kepada beliau untuk diberikan kepada beliau sebuah kasur empuk. Apa jawaban beliau, jemaah sekalian? Ma ana walid dunya. Ada urusan apa aku dengan kenikmatan dunia ini? Aku gak perlu itu. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara mampir sejenak di bawah sebuah pohon, beristirahat, tidak lama lagi kita akan melanjutkan perjalanan. Itulah perumpamaan kita dalam kehidupan dunia ini. Maka kita dianjurkan bersifat zuhud terhadap dunia ini. Bukan diharapkan, tapi lebih afdal kita bersifat zuhud. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kita juga bisa memetik pelajaran dari keyakinan dan tawakal yang kuat pada diri Jurayj. Subhanallah, luar biasa tawakalnya Jurayj kepada Allah dan keyakinan beliau kepada Allah. Beliau bermohon, berdoa kepada Allah, dan dengan yakin mengajak anak kecil bayi itu berbicara. Dengan tawakalnya kepada Allah, dengan keyakinannya kepada Allah,
Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ada orang katanya sudah tawakal, tapi ngajak bicara baik, nggak bicara juga. Ya, berarti kurang tawakalnya. Ya. Jemaah sekalian, ini luar biasa. Allah sudah menjamin pertolongan bagi siapa yang memberikan, yang bertawakal hanya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang hatinya bergantung kepada makhluk, bergantung kepada selain Allah, Allah akan menghukumnya, tidak akan menolongnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, Allah biarkan kepadanya. Allah tidak akan menolongnya. Apalagi bergantung hati kepada jimat-jimat, itu adalah syirik. Rasulullah SAW menegaskan, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat atau memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena tawakal itu ibadah. Bergantung hati itu ibadah, namanya tawakal. Kalau tawakal itu kita berikan kepada jimat, kita sudah menyembah jimat itu. Walaupun kita tidak niat menyembah, walaupun kita tidak ngakui itu penyembahan, tapi dalam syariat itu penyembahan. Namanya ibadah tawakal. Dan Allah menegaskan, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman berarti tidak tawakal. Tidak tawakal berarti tidak beriman. Jadi bergantunglah hanya kepada Allah. Demikian pula orang yang bergantung kepada hari-hari baik dan takut hari-hari sial. Angka-angka baik, takut angka-angka sial. Posisi rumah yang dianggap baik, takut posisi rumah yang dianggap sial. Ini semua syirik. Rasulullah SAW menegaskan, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian, tidak ada kesialan yang perlu kita takutkan di muka bumi ini kecuali satu, yaitu perbuatan dosa-dosa kita. Perbuatan dosa-dosa kita itu adalah sebab kita tertimpa kesialan. Iya, hati-hati ya. Jadi bertawakallah kepada Allah dan jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita nggak boleh usaha. Bahkan tawakal itu juga bermakna usaha. Namun hati tetap bertawakal kepada Allah. Kalau kita sakit, boleh kita ke dokter. Tapi jangan sampai kita bergantung hati kepada dokter. Jangan pula meyakini dialah penyembuh. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan kita. Dokter itu hanya sebab. Di antara nama Allah adalah Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Dokternya, obatnya hanya sebab. Jadi bergantunglah hanya kepada Allah, jangan kepada obat kita, jangan kepada dokter. Maka itulah kunci mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah dan mengingat dosa yang telah kita lakukan. Dan inilah yang dilakukan oleh Juraij. Juraij ketika ditimpa musibah ini, apa yang dia ingat? Dosanya, yaitu dosa yang dia lakukan kepada ibunya, dan dia menyesal. Dan itulah tobat namanya, atau tobatun nadam. Kata Nabi SAW, tobat itu adalah penyesalan. Hakikat tobat adalah penyesalan. Dan lengkapnya, bertobat itu harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua menyesali dosa-dosa kita. Syarat yang ketiga meninggalkannya, tidak boleh melakukannya terus, harus ditinggalkan. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, masih ada waktu untuk tobat. Kalau sudah habis waktu, nggak ada diterima lagi tobat kita, nggak ada pintu tobat lagi. Kapan habis waktunya? Ketika kematian datang menjemput atau matahari sudah terbit dari arah barat. Kemudian yang keenam, kalau dosa kepada orang lain, maka harus minta maaf. Termasuk kalau kita salah kepada orang tua kita, hendaklah kita minta maaf. Iya. Atau minta penghalalan, atau kembalikan hak orang yang kita ambil. Itu syarat yang keenam. Jadi Juraij termasuk orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, Imam Ibnu Hajar Al-Hambali rahimahullah punya sebuah ucapan yang sangat indah tentang kisah Juraij. Beliau mengatakan,
Shahibus sidqi ma'allah la tadurruhu al-fitan. Orang yang bersikap jujur kepada Allah tidak akan membahayakannya berbagai musibah dan malapetaka yang menimpanya. Apa maksudnya jujur kepada Allah? Orang yang selalu beribadah kepada Allah, orang yang berusaha selalu taat kepada Allah, melakukan ibadah dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW, selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa. Maka kata Ibnu Hajar, tidak membahayakannya musibah dan malapetaka apapun. Itulah yang dialami oleh Juraij. Dia ahli ibadah yang benar-benar jujur kepada Allah. Maka ketika dia ditimpa musibah dan malapetaka, itu tidak membahayakan. Itu tidak membahayakan. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita akan selalu ada jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Akan selalu ada jalan keluar. Sebagaimana juga Allah telah berjanji dalam surat At-Talaq ayat kedua, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan juga firman Allah, barang siapa bertakwa kepadanya, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Jadi akan ada selalu jalan keluar. Inilah solusi terbaik mengatasi setiap problematika kita. Apa itu? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan selalu ada solusi setiap permasalahan kita dan bahkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain, hadis ini menunjukkan kepada kita adanya karomah para wali. Juraij bukan seorang nabi, tapi kenapa dia memiliki kemampuan seperti para nabi, seperti mukjizat? Itulah namanya karomah para wali. Itu bukan kemampuan dia, tapi kemampuan Allah yang Allah perjalankan kepadanya. Allah takdirkan untuknya. Allah yang menakdirkannya, Allah yang memberikan kepadanya. Bukan karena kehebatan dia, tidak. Maka jemaah sekalian, karomah para wali itu ada berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan berdasarkan kenyataan. Jadi Allah berikan kepada para wali sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Juraij, dia menyuruh anak itu berbicara. Ini namanya karomah. Gak mungkin dilakukan oleh wali orang biasa. Makanya kita juga gak mungkin melakukan itu kalau Allah tidak izinkan. Jadi jangan kita mau mengikuti Juraij dengan cara kita menyuruh anak kecil yang belum bisa bicara itu bicara, dan kita yakin bisa melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah pertolongan dari Allah. Allah gak bisa kita atur. Kalau kita yakin bisa, seakan-akan kita mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi itu namanya karomah. Hadis ini menunjukkan adanya karomah para wali. Dari mana Juraij mendapatkan karomah? Apakah dia belajar? Tidak. Karena dia mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia beribadah kepada Allah. Bukan hasil dia mempelajari ilmu namanya ilmu karomah. Tidak ada dalam Islam ilmu karomah. Kalau dia mengatakan ini ada ilmu karomah, kita pelajari supaya jadi sakti, itu namanya sihir. Terserah mereka mau namakan ilmu karomah, ilmu putih, ilmu hikmah, dan lain-lain. Itu namanya sihir. Bedanya sihir dengan karomah apa? Sihir itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Dan hukum mempelajari sihir, hukum mengajarkannya, hukum mempraktekannya, dan hukum ridho dan minta jasa tukang sihir, semuanya adalah kekafiran. Dalam syariat itu adalah kekafiran. Jadi nggak boleh. Jadi nggak semua ilmu boleh kita pelajari. Ilmu sihir, mempelajarinya, mengajarkannya, mempraktekannya adalah kufur. Atau minta jasa para penyihir, itu juga kufur. Iya. Jadi tidak ada dalam Islam ilmu karomah. Ilmu yang kita pelajari hasilnya dapat karomah. Yang ada adalah ilmu untuk istiqamah. Itulah dalam Islam. Iya. Juga tidak ada dalam Islam ilmu tenaga
tenaga dalam, ilmu kebal, ilmu meringankan tubuh, ilmu kanuragan dan lain-lain. Itu semuanya sihir. Rasulullah SAW tidak memiliki ilmu tenaga dalam. Beliau punya pedang, bukan tenaga dalam. Tidak pula ilmu kebal. Beliau punya baju besi, bukan ilmu kebal. Ya, para sahabat, Nabi dan para sahabat berperang dengan senjata dan terluka. Gak ada yang memukul dari jarak jauh. Jadi ini adalah semuanya sihir. Dari mana kita tahu sihir bisa dipelajari? Karomah tidak bisa dipelajari. Karomah itu dari Allah. Dari mana dia mendapatkan karomah? Karena dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari kisah ini, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah dengan berwudu kemudian melakukan sholat ketika kita menghadapi kondisi-kondisi genting. Karena di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Juraij minta waktu berwudu dan melakukan sholat sebelum dia menyuruh anak itu berbicara. Ya. Para ulama juga menjelaskan hadis ini tidak menunjukkan bahwa bapak zina itu adalah anak bapak yang sah bagi anak zina. Secara syariat dia bukan bapaknya, walaupun secara biologis dia adalah bapaknya, tapi secara syariat dia bukan bapaknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu adalah miliknya pemilik kasur, artinya pernikahan yang sah. Sedangkan bagi pezina, bagi dia hanyalah batu. Maksudnya apa? Dia dirajam, dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Itu hukuman bagi pezina yang sudah pernah menikah, waliyadzubillah. Ya. Dan itu hukuman bagi pezina dengan lawan jenis. Bagaimana dengan LGBT? Ya. Berhubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Maka ulama sepakat hukumannya adalah hukuman mati. Adapun yang berzina dengan lawan jenis, hukuman mati kalau sudah pernah menikah. Yang belum pernah menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjara setahun. Itu hukumannya. Kalau dia sudah pernah menikah, hukuman mati. Karena dosanya lebih besar tadi. Zina itu dosanya besar. Tapi orang yang sudah pernah menikah, dosanya tambah besar lagi. Iya. Artinya dia sudah punya pasangan yang sah. Kenapa dia masih cari yang haram? Makanya dosanya lebih besar. Begitu pula orang sudah tua umurnya masih berzina juga, dosanya tambah besar lagi. Jadi dosa itu bisa menjadi besar karena apa? Karena kurangnya pendorong melakukan dosa. Dia masih berbuat dosa, maka dosanya semakin besar. Ya. Tapi untuk berhubungan sejenis ini jemaah sekalian, laki-laki dan laki-laki, sudah pernah menikah atau belum, hukumannya hukuman mati. Artinya apa? Dosanya lebih besar daripada zina dengan lawan jenis. Sampai-sampai ulama mengatakan belum pernah ada di muka bumi ini azab yang lebih dahsyat yang pernah Allah timpakan kepada para pelaku dosa melebihi azab terhadap kaum Lut. Negeri mereka diangkat ke langit, kemudian diputar balik. Mereka berjatuhan dari atas, kemudian disusul dengan lemparan batu yang panas. Belum pernah ada azab di muka bumi yang lebih dahsyat daripada azab yang Allah timpakan untuk mereka. Lebih dahsyat daripada banjir untuk kaum Nabi Nuh alaihissalam dan azab-azab yang lainnya. Ya. Oleh karena itu ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat ulama dari semua mazhab. Hukuman pelaku LGBT itu adalah hukuman mati. Adalah hukuman mati. Cuma ulama berbeda pendapat. Seperti apa hukuman matinya? Imam Syafi'i berpendapat hukumannya sama dengan pezina yang sudah pernah menikah, artinya dirajam.
Tapi kata Imam Abu Hanifah tidak. Hukumannya adalah dicari gedung paling tinggi di kota itu, kemudian dia dilempar dari atas, lalu disusul dengan lemparan batu. Jadi kalau tinggal di Jakarta bahaya, gedungnya tinggi-tinggi semua. Dilempar dari atas, kemudian disusul dengan lemparan batu. Maksudnya disamakan dengan hukuman Allah terhadap kaum Lut. Jadi subhanallah, sepakat ulama, gak ada perbedaan pendapat. Sudah menikah atau belum menikah sama hukumannya. Artinya dosanya lebih besar daripada zina dengan lawan jenis. Kalau zina dengan lawan jenis belum menikah, hukumannya beda dengan yang sudah menikah. Jadi jemaah sekalian, hadis ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahaya perzinahan dan bahaya pacaran. Ini gara-gara pacaran nih, kemudian berzina. Pacaran itu adalah pintu kepada zina. Ditambah juga itu bukan kebiasaan umat Islam, itu kebiasaannya orang kafir. Nabi SAW mengingatkan kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan Allah mengingatkan kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Kata Allah, jangan mendekati. Artinya berpacaran itu haram, karena orang berpacaran pasti mendekati zina. Gak ada namanya pacaran syariat. Semuanya itu mendekati zina. Dalam syariat itu namanya melamar kemudian nikah, bukan pacaran. Jadi ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahaya zina dan bahaya pengantar-pengantar kepada zina. Melakukan pengantar-pengantar kepada zina akan menjerumuskan kita kepada zina. Maka Allah melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Jemaah sekalian, masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Namun waktu kita terbatas, mungkin kita tambahkan 2 lagi. Juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Nabi mengabarkan beliau sudah bisa berbicara sejak di masa kecilnya, di masa bayinya, masih di buaya ibunya. Kemudian berikutnya yang terakhir tentang bayi-bayi yang bisa bicara, tentang bayi-bayi yang bisa berbicara. Hadis ini bukan pembatasan bayi yang bisa bicara hanya Nabi Isa alaihissalam dan bayi yang ada pada kisah Juraij. Kenapa? Karena ada hadis-hadis lain yang menunjukkan masih ada bayi lain yang berbicara. Masih ada bayi lain yang berbicara. Di antaranya bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Mungkin lain kali kita bahas. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, bayi pun berbicara. Kenapa dia berbicara? Ketika raja yang zalim membuat parit besar, kemudian dia nyalakan api, lalu semua orang yang beriman dipaksa untuk murtad. Yang tidak murtad dilempar ke dalam api atau disuruh melompat sendiri. Maka ada seorang wanita, seorang ibu menggendong bayinya. Dia sudah ingin melompat, cuma dia ragu karena kasihan sama bayinya. Saat itulah bayinya berbicara, wahai ibu bersabarlah, melompatlah, bersabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka dia pun melompat membawa bayinya ke dalam api, mati demi mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara kisah lain bayi bisa berbicara. Jadi penyebutan dalam hadis ini 2 bayi yang bisa berbicara itu bukan pembatasan. Wallahu a'lam, mungkin ini saja, semoga bermanfaat. Barangkali sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilakan. Berkaitan dengan pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Bukankah murid Nabi Isa yang diserupai fisiknya dengan Nabi Isa karena telah dijanjikan surga yang tinggi? Itu memang kisah versi lain, pernah kita dengarkan, cuman saya belum tahu kesahihannya. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bukan murid beliau, tapi justru orang yang paling ingin membunuh beliau. Allah timpakan kepadanya makar, azab Allah. Jadi kisah-kisah seperti ini dari umat terdahulu
memang kalau tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Hadis, maka tidak bisa kita benarkan secara mutlak, tidak bisa juga kita tolak secara mutlak. Dan bagi kita bukan tidak penting, tapi yang terpenting bagi kita adalah menerima dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa dia yang menggantikan Nabi SAW diserupakan, itu bukan inti permasalahannya. Bukan inti permasalahannya. Ya, inti permasalahannya adalah mengikuti ajaran Nabi SAW, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun dan tidak menyembah beliau. Itu yang terpenting. Bagaimana dengan doa seorang ibu yang kafir kepada anaknya? Apakah tertolak? Bisa jadi Allah kabulkan. Doa orang yang kafir kepada Allah, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Wattaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun." Takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah. Artinya pasti Allah kabulkan. Dalam sebagian riwayat dikatakan walaupun dia kafir, kalau dia dizalimi, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah sebagai pembalasan terhadap orang yang berbuat zalim. Apalagi kalau dia dizalimi orang tuanya sendiri. Subhanallah. Jemaah sekalian, kepada orang tua yang kafir sekalipun, maka kita membenci kekafirannya, tetapi Allah memberikan pengecualian untuk bersikap kepada orang tua yang kafir dengan tetap harus bersikap baik. Sebagaimana di surat Luqman, Allah berfirman ayat 15, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Bahkan jemaah sekalian, orang tua memerintahkan kita untuk melakukan dosa apapun, nggak boleh kita taati. Jangankan meminta, kata Allah memaksa agar kamu berbuat syirik, jangan kamu taati. Tetapi perhatikan lanjutan ayat, "Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa," dan tetaplah engkau memperlakukan kedua orang tuamu dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Ini luar biasa kedudukan orang tua. Sampai kafir pun tetap Allah perintahkan kita untuk bergaul baik dengan mereka. Apalagi alhamdulillah kalau orang tua kita muslim. Walaupun mungkin mereka banyak kesalahan, banyak dosa, tapi jelas lebih mulia, lebih utama daripada orang-orang kafir. Ya. Dan kita doakan untuk orang tua kita, baik yang sudah beriman, apalagi yang masih kafir, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Bagaimana sikap seorang istri yang ayahnya tinggal di luar kota? Ibu sudah meninggal dunia karena kewajiban mengurus suami di Jakarta, sehingga jarang bisa bertemu dengan ayah, apalagi mengurus kehidupan sang ayah. Bagaimana cara berbakti kepada ayah dalam kondisi seperti ini? Kalau masih ada anak laki-lakinya, maka yang wajib untuk menemani orang tua adalah anak laki-laki. Adapun anak wanita yang sudah menikah, maka suaminya yang harus lebih dia utamakan. Tapi kalau seandainya tidak ada anak laki-laki yang mengurus, maka cobalah bermusyawarah dengan suami, mencari jalan keluar. Dan suami yang baik, dia akan membantu istrinya, menasihati istrinya untuk selalu berbakti kepada orang tuanya. Cobalah bermusyawarah dengan suami, mencari jalan keluar, bagaimana agar ayah tetap terurus. Kalau mungkin masih bisa dinikahkan, nikahkan. Ya. Atau mungkin dipanggil tinggal bersama. Jadi bermusyawarah dengan suami. Kalau meninggalkan suami dan mengurus ayah, maka itu tidak benar. Itu tidak boleh. Suami
harus lebih didahulukan bagi seorang istri. Ketika dia belum menikah, orang tuanya yang lebih utama dari semua manusia yang hidup. Namun setelah dia menikah, suaminya yang lebih utama. Rasulullah SAW sampai bersabda, "Lau kuntu amiran ummati ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada yang lain, maka seorang istri aku perintahkan sujud kepada suami. Tapi enggak boleh. Cuman kata Nabi, seandainya boleh, maka hak suami itu sangat besar. Dia yang pantas untuk wanita bersujud kepadanya. Ya. Saya masih dikaruniai orang tua. Beliau sudah tua dan pemikirannya sudah seperti anak kecil. Karena saya merasa lelah dan gak sabaran dalam merawat mereka. Karena tugas saya yang lain sebagai istri dan ibu membuat saya lelah pula. Tolong doakan saya Ustaz agar Allah kasih saya keikhlasan, kesabaran serta kekuatan dalam mengemban tugas saya sebagai anak istri, dan sebagai ibu. Ini bukan pertanyaan, minta didoakan. Ya. Kita doakan semoga saudari kita ini Allah berikan keistiqomahan sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma amin. Ya, bersabarlah. Dulu orang tua kita pun sabar menghadapi kita ketika masih kecil. Kencing sembarangan, buang air sembarangan, sabar, dan tidak pernah orang tua kita berharap cepatlah berakhir dari tahun ini. Tidak, jemaah sekalian. Dengan senang hati orang tua kita mengurus kita yang begitu merepotkan di waktu kecil. Maka janganlah sampai kita merasa seperti itu, merasa repot mengurus orang tua kita. Ingat, itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk masuk surga. Ingat itu. Jangan kita anggap itu sesuatu yang membuat kita susah. Justru itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk masuk surga. Apalagi kalau kita sebenarnya menyadari ibadah kita sedikit. Ibadah yang sedikit itu pun belum tentu berkualitas, belum tentu diterima oleh Allah. Maka ini kesempatan besar. Ini supaya kita bisa lebih sabar, bisa lebih ikhlas, harus rubah persepsi kita. Jangan anggap ini sebuah beban, tapi anggap ini adalah pintu surga yang Allah bukakan untuk kita, yaitu dengan mengurus orang tua kita. Jadi sabar. Dan ingat juga, kelak kita akan tua. Maukah anak kita menyanyiakan kita? Kita tentu tidak mau. Maka perlakukan orang tua kita secara baik. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai jenis amalan. Kalau kita durhaka pada kedua orang tua kita, anak-anak kita pun akan durhaka kepada kita. Hati-hati. Jadi perlakukan baik orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Ya. Andai kita pernah mendoakan buruk sang anak, namun ketika kita belum hijrah dan sekarang menyesali setelah hijrah, apakah doa buruknya masih berlaku? Masih berlaku atau tidak, dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu kan hak Allah. Cuma Nabi SAW sudah memperingatkan, pasti dikabulkan. Maka kalau begitu bagaimana solusinya? Doakan kebaikan bagi anak, doakan semoga, berdoa lagi, semoga keburukan itu tidak terjadi. Berdoa lagi kepada Allah, semoga keburukan itu tidak terjadi. Itu tadi yang saya ceritakan, ibunya sudah lupa. Dia pernah berdoa buruk kepada anaknya. Dia teringat ketika anaknya sudah tertimpa musibah. Ya. Bagaimana jika seorang ibu ketika marah keluar kata-kata buruk untuk anak, tapi ketika itu sang ibu beristighfar dan memohon kepada Allah untuk kebaikan anaknya, apakah doa buruk itu tetap akan dikabulkan? Sama ya seperti tadi. Doa apa untuk anak yang sedang belajar, sedang mencari ilmu? Doa yang terbaik bagi anak supaya Allah berikan dia ilmu, seperti doa yang dibacakan Nabi SAW untuk anak kecil namanya Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkan dia agamamu dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Bacakan ini. Dan ini gak khusus anak kita, umum untuk seluruh anak-anak kaum muslimin. Doakan mereka. Juga doa-doa umum yang lain, doakan supaya sehat, dia lancar belajarnya, kuat hafalannya, dan seterusnya. Ya.
Saya punya anak usia 17. Bila dinasihati masalah pelajaran sekolah, dia jawab malah memutar balik kata. Apa itu termasuk melawan orang tua? Ya. Intinya, membuat orang tua tidak senang itu adalah kedurhakaan. Tidak menuruti nasihat orang tua itu adalah kedurhakaan. Ya. Maka nasihati anak kita agar menuruti apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihati, jangan membantah, jangan menyela. Itu kan ada adab yang tidak baik, itu kedurhakaan. Berikan nasihat yang baik dan doakan semoga dia menjadi anak yang saleh. Jemaah sekalian, mengatakan saja. Wala taqul lahum uff wa qul lahum qawlan karima. Jangan kamu mengatakan kepada orang tuamu uff, dan ucapkan bagi mereka ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Apa arti uff, jemaah sekalian? Kalau di Al-Quran terjemahan diterjemahkan tapi uff itu artinya, kata para ulama ahli tafsir, kalimat bentakan tapi yang paling halusnya. Mungkin orang tua tidak tersinggung karena saking halusnya, tapi tetap Allah larang. Tapi tetap Allah melarang. Ya. Kebetulan saya seorang karyawan di satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang security system dengan sistem online. Apa hukumnya menjual produk yang stoknya belum ada di tangan kita? Maka Nabi SAW mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual yang belum kamu miliki. Jadi harus kita miliki dulu, baru boleh kita jual. Ini termasuk jual beli yang terlarang. Jika hal tersebut tidak diperbolehkan, apa yang harus saya lakukan selaku karyawan? Berikan nasihat dan tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Mana yang lebih utama, yang lebih baik wanita single mengikuti pengajian lewat TV, media sosial, dan kitab-kitab? Yang lebih utama adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang lebih utama adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu yang lebih afdal. Kecuali kalau ketika keluar rumah ada satu mudarat-mudarat atau ada mudarat-mudarat yang akan muncul, maka diam di rumah dan belajar melalui media-media. Tapi secara umum lebih utama menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Apakah dibolehkan kita berziarah ke kuburan-kuburan wali yang punya karomah dan berdoa di kuburan tersebut? Jemaah sekalian, pada kenyataannya orang yang berziarah ke kuburan para wali yang mereka lakukan bukan semata-mata ziarah. Ziarah kubur itu sunnah. Ziarah kubur hukumnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak orang berziarah ke kuburan para wali, ternyata yang mereka lakukan bukan sekedar ziarah. Ada yang datang untuk berdoa kepada para wali tersebut, dan itu adalah syirik. Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Walaupun mereka hanya bermaksud hajatnya itu bukan minta dikabulkan oleh wali, tapi minta diteruskan kepada Allah. Itu juga syirik. Sebab Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Tidak sekalipun Allah pernah mengatakan, berdoalah kepada para wali, nanti mereka teruskan doa kalian kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa kepada beliau atau kepada para wali lalu diteruskan kepada Allah. Tidak pernah. Dan para sahabat sepeninggal beliau tidak pernah melakukannya. Berziarah ke kubur Nabi SAW untuk berdoa kepada beliau tidak pernah. Jadi ini masalahnya. Ada pula yang ke sana untuk mencari berkah, dan itu juga syirik. Karena yang bisa memberikan berkah hanya Allah. Barang siapa menetapkan sesuatu memiliki berkah padahal Allah tidak menetapkannya memiliki berkah, maka itu adalah termasuk kesyirikan.
Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Yang bisa memberikan berkah adalah yang maha berkah, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini wali itu dan atau kuburannya atau batu-batuannya bisa berikan berkah kepada kita, itu termasuk syirik. Jadi itu masalahnya jemaah sekalian. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam ziarah-ziarah yang mereka lakukan. Kalau selama umur di ziarah, maka itu sunnah. Ziarah kubur adalah sunnah. Yang masalahnya sudah ditambah-tambahi bentuk ziarahnya tersebut. Apakah pezina yang bertobat nasuha masih dihukum? Jemaah sekalian, pertama perlu saya ingatkan kembali, yang memberikan hukuman bagi para pezina, baik hukuman cambuk atau hukuman mati, itu adalah pemerintah, bukan masyarakat. Jadi jangan ketemu LGBT kita sikat ya. Itu tugas pemerintah. Memenjarakan mereka terlebih dahulu, diajak bertobat, kalau tidak mau bertobat dihukum mati. Tapi kalau melakukan hubungan sejenis, maka hukumannya hukuman mati. Ya, nggak ada lagi disuruh bertobat, kecuali dia belum melakukan disuruh bertobat. Ya. Dan Nabi SAW pernah menyuruh mengeluarkan dari rumah orang-orang yang laki-laki menyerupai wanita, disuruh kusir oleh Nabi SAW kalau nggak mau tobat. Baru menyerupai wanita, apalagi sampai naudzubillah melakukan hubungan sejenis. Ya. Jadi yang menghukum adalah pemerintah. Kemudian jemaah sekalian, tidak harus yang bertobat itu atau yang diterima tobatnya berarti yang sudah mendapatkan hukuman. Itu bukan syarat diterima tobat dia. Bahkan yang dihukum pun, kalau dia nggak tobat, nggak menyesal, maka berarti dia nggak diberikan tobat oleh Allah, nggak diterima tobatnya oleh Allah, karena memang dia nggak bertobat. Walaupun dia tidak dihukum, tapi dia bertobat, maka akan diterima tobatnya. Kenapa? Karena syarat-syarat tobat yang Allah tetapkan tidak harus dihukum, melainkan 6 syarat yang telah kita sampaikan itu tadi. Ya, itu 6 syarat diterimanya tobatnya. Ya. Tapi kalau seandainya dia dihukum dan dia terima hukumannya, itu juga sebab dosanya diampuni. Itu juga sebab dia diampuni. Ya. Tapi kalau dia dihukum juga dan dia tidak menyesal, malah merasa benar, malah merasa yang menghukumnya yang salah. Subhanallah. Malah dia menentang syariat Allah. Subhanallah. Maka ini bukannya diterima tobatnya, malah dia mendapatkan dosa, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Apakah termasuk bagi seorang istri yang dipanggil suaminya ketika sholat sunnah untuk lebih utama membatalkan sholatnya? Iya, bahkan lebih utama suaminya daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya panggil, walaupun dia sudah nikah dan orang tuanya panggil, orang tuanya harus dia jawab panggilannya. Apalagi suaminya lebih tinggi daripada orang tuanya. Bagaimana menjawab salam bagi ahli rumah yang baru kembali, misalnya suami atau anak kembali dari masjid ketika dalam kondisi sedang sholat? Setelah sholat baru dijawab. Setelah sholat baru dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membantah atau tidak menuruti perintah orang tua atas perkara bid'ah? Bagaimana cara yang baik untuk menghindari bid'ah tersebut? Jemaah sekalian, kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa dan kita taat, kita ikuti, itu namanya durhaka. Itu namanya durhaka kepada orang tua. Orang tua menyuruh kita berbuat dosa, apakah dosa syirik, bid'ah maupun maksiat, kemudian kita turuti apa yang diperintahkan orang tua kita, padahal dosa, itu namanya durhaka pada orang tua. Kenapa durhaka? Karena kita akan menyebabkan orang tua kita berdosa. Menyuruh orang berbuat dosa adalah dosa, bahkan ikut menanggung dosanya. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athami syai'an."
Siapa yang mengajak kepada satu kesesatan, satu perbuatan dosa, dia akan menanggung dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kita sebabkan orang tua kita berdosa itu durhaka namanya. Bahkan termasuk sebesar-besarnya durhaka. Lebih durhaka daripada membantah ucapan orang tua kita, menyebabkan dia berdosa, menyebabkan dia masuk neraka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Kenapa? Allah lebih tinggi kedudukannya daripada orang tua kita. Dan orang tua kita nggak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Nggak akan bisa. Dan nggak akan bisa menggantikan kita. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, Allah menimpakan azab kepada kita, orang tua kita nggak akan bisa menolong. Jadi jemaah sekalian, Allah lebih tinggi kedudukannya daripada orang tua kita. Kalau kita katakan orang tua kita baik kepada kita, Allah lebih baik. Orang tua sudah berjasa banyak sekali kebaikannya kepada kita. Allah jauh lebih baik daripada orang tua kita. Ya. Bahkan kebaikan orang tua kita kepada kita itu bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Maka Nabi SAW menegaskan tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Tapi itu tidak bermakna kita kemudian membentak orang tua kita, tidak. Jadi tetap kita bicara dengan baik, sampaikan dengan hikmah. Yang penting cara menyampaikan kita bagus, baik, hikmah, lemah lembut. Orang marah atau tidak itu bukan urusan. Yang penting kita sudah berusaha. Yang jadi masalah kalau kita menyampaikan dengan cara yang tidak baik, dengan sebab itu orang marah kepada kita. Ya. Kemudian doakan yang baik, semoga orang tua kita mendapatkan hidayah. Pertanyaan ini atau bukan? Bukan. Berarti sudah selesai jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pengurus masjid, kemudian kepada panitia dan kepada seluruh jemaah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi